Pria ini mendengar suara aneh dari balik dinding. Anehnya, suara itu selalu terdengar ketika masuk ke apartemennya. Suara itu semakin keras terdengar hampir setiap hari. Pria itu mencoba untuk menyelidiki, tapi dia malah menemukan sesuatu yang membuatnya tidak percaya. Dan inilah Wall to Wall 2025. Berita menyiarkan tentang kenaikan properti di wilayah Seoul yang sangat drastis. Ditambah lagi, pemerintah membuat aturan ketat tentang peraturan pinjaman. Hal itu membuat beberapa orang kesulitan untuk memiliki properti di wilayah Seoul. Seorang pria bernama Wosung terlihat sangat buru-buru karena ternyata apartemennya ingin dia beli naik dari awalnya 1,9 miliar menjadi 1,1 miliar hanya dalam waktu 1 jam. Wosung tidak punya pilihan lain karena banyak sekali orang yang juga ingin membeli apartemen itu. Kenapa Wosung sangat menginginkan apartemen di Seoul? Karena dari dulu, Wosung punya impian sederhana, menikah dan tinggal di Seoul yang harga apartemennya terus naik sebagai investasi masa depan. Nah, pertanyaannya, dari mana Wosung mendapatkan uang sebanyak itu? Ya, dari hutang. Dia mengambil semua pinjaman yang bisa dia pinjam, meskipun bunganya sangat besar. Wosung juga menjual sawah milik ibunya sebagai tambahan. Hal itu membuat Wosung sudah tidak memiliki uang sepeser pun karena uangnya sudah habis untuk mencicil hutangnya setiap bulan. Makanya, Wosung menunggak biaya perawatan, air, dan juga listrik. Itu juga alasan kenapa di huniannya Wosung ini selalu gelap. Suatu malam, saat akan tidur, Wosung mendengar suara berisik dari lantai atas. Setiap harinya, Wosung semakin frustasi. Ditambah lagi ada berita yang menyiarkan tentang gerakan menjual apartemen di Seoul dengan harga murah. Karena mereka sudah tidak mampu membayar cicilan setiap bulan. Hal itu pelan-pelan membuat harga properti di Seoul menurun. Di kantor, Wosung melihat rekannya yang akan resign dari kantornya karena dia sudah mendapatkan banyak sekali uang dari hasil investasinya di kripto. Atasannya malah mengolok-olok Wosung yang mengambil apartemen di Seoul dengan pinjaman yang sangat besar. Baginya, Wosung sudah salah berinvestasi. Wosung mulai berpikir apakah keputusannya ini salah. Rekannya lalu datang, dia mengingatkan mau sampai kapan Wosung ini bertahan dengan kondisinya seperti itu. Uang yang dihasilkan setiap bulan bahkan belum cukup untuk mencicil hutangnya. Temannya bernama Chang Woo ini punya sebuah ide. Nanti malam, rekannya yang resign itu akan mengadakan pesta perpisahan. Buat rekannya yang bernama So ini mabuk dan minta saran investasi darinya. Tapi Wosung menolak ide konyol tersebut. Malam harinya, Wosung menunggu semua orang untuk pergi dari kantor karena dia mencharge semua gadget miliknya di kantor. Wosung juga mengambil beberapa cemilan di kantor yang bisa dia makan. Wosung lalu pulang. Di depan apartemennya, banyak sekali pesan-pesan dari tetangga apartemennya yang meminta Wosung untuk tidak berisik. Baru saja masuk, Wosung sudah mendengar suara berisik dari lantai atas. Wosung langsung melaporkan hal itu. Wosung lalu bergegas untuk pergi bekerja sebagai pengantar makanan. Wosung sempat berkaca sebentar dan berpikir apakah ini kehidupan yang dia cita-citakan selama ini. Di tengah hujan itu, Wosung mengirimkan puluhan pesanan makanan. Saat kembali ke apartemennya, lagi-lagi Wosung mendapatkan komplain dari tetangganya. Padahal jelas-jelas dari tadi Wosung tidak ada di apartemennya. Wosung lalu mandi dan terdengar lagi suara berisik dari lantai atas. Suara berisik itu juga membuat Wosung ini terbangun. Wosung mendengar suara langkah kaki. Dia mencoba untuk memeriksanya. Ada seseorang yang menulis sesuatu di pintunya Wosung. Orang itu ternyata adalah Lee, wanita yang tinggal di lantai bawah. Lee ini komplain karena merasa Wosung ini terlalu berisik. Lee punya 2 orang anak yang harus belajar dan tidur, jadi jika Wosung terlalu berisik, hal itu akan mengganggu mereka.
Wosung berkali-kali bilang bahwa bukan dia yang membuat kebisingan itu. Li kekeh bahwa suara itu dari huniannya Wosung. Wosung mulai kesal. Li menahan pintu dan bilang jika Wosung tidak diam, maka suaminya yang akan datang ke sini. Li memaksa masuk untuk membuktikan perkataannya Wosung, tapi Li tidak mendengar suara apapun. Wosung bersikeras, suara itu dari lantai atas. Li mulai mengumpat dan pergi dari sana. Begitu Li pergi, suara bising itu terdengar kembali. Wosung sudah sangat marah. Dia memutuskan pergi ke lantai atas. Pintu diketuk, seorang pria bernama Jinho lalu keluar. Melihat tato dan bekas luka di tubuh Jinho, membuat nyalinya Wosung ini ciut. Dia pelan-pelan menjelaskan bahwa dirinya ini terganggu dengan suara bising yang terdengar dari kamarnya Jinho. Apalagi tetangga di bawahnya malah komplain ke Wosung. Jinho merasa dia tidak membuat kegaduhan. Jika Wosung ingin memeriksanya, coba periksa di lantai atas, karena Jinho juga mendengar suara itu dari lantai atas. Tiba-tiba, Wosung mendengar suara laki-laki yang sedang menelpon. Wosung bergegas ke atas, tapi laki-laki itu bilang bahwa huniannya ini sudah dipasang peredam, jadi suara tidak akan keluar dari huniannya. Laki-laki itu memberikan saran, jika Wosung ingin memeriksa, Wosung bisa pergi ke lantai 17, karena penghuni di sana selalu bangun pagi-pagi. Wosung tidak percaya, masa suara kebisingan itu dari lantai 17, sementara Wosung sendiri tinggal di lantai 14. Tapi karena tidak punya pilihan lain, Wosung pergi ke lantai 17. Pintu dibuka, terdengar suara anjing dari dalam. Seorang kakek-kakek berjalan dengan alat bantunya. Nah, di sini Wosung mulai yakin bahwa penghuni di lantai 17 inilah pembuat kebisingan itu. Wosung dengan sopannya menjelaskan bahwa dia terganggu dengan suara kebisingan itu. Si kakek langsung marah. Dia bahkan kesulitan berjalan dan hanya duduk sepanjang hari. Dan suara anjingnya tidak akan mungkin tembus 3 lantai ke bawah. Jadi Wosung hanya menuduh tanpa bukti. Si kakek sangat marah. Jika Wosung ingin mengadu, dia harus pergi ke lantai atas untuk menemui perwakilan penghuni. Wosung lalu pergi ke lantai paling atas. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah menunggunya. Dia adalah perwakilan penghuni yang bernama Inwa. Inwa di sini menjelaskan bahwa mungkin suara itu bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah. Inwa ini adalah pemilik apartemen yang saat ini disewa oleh Li. Inwa meminta Wosung untuk menunggu selama 2 bulan. Inwa tidak berniat memperpanjang sewa ke mereka karena dia merasa Li ini terlalu aneh. Inwa juga memberikan uang kompensasi ke Wosung. Inwa meminta Wosung untuk bertahan sebentar lagi karena akan ada pembangunan kereta GTX di dekat apartemen mereka. Jika itu terlaksana, maka harga apartemen mereka akan naik. Saat Wosung kembali ke apartemennya, dia melihat ban sepedanya yang sudah dirusak. Wosung lalu menunjukkan hal itu ke Changwoo di saat istirahat bekerja. Changwoo memberikan sedikit informasi penting. Tadi malam, dia sudah membuat So ini mabuk dan mendapatkan informasi dari grup kriptonya. Ada sebuah koin bernama GB Coin yang akan turun menjadi 815. Tapi setelahnya akan naik 9 kali di tanggal 15 Agustus dan setelah itu akan terjun bebas. Jadi Wosung punya kesempatan untuk menggandakan uangnya. Wosung tidak semudah itu percaya, apalagi Changwoo dulunya juga pernah rugi banyak di koin kripto. Changwoo tidak peduli, tapi baginya ini informasi penting. Wosung mulai berpikir keras dari mana dia akan mendapatkan uang untuk modal. Dia berusaha meminjam ke bank, tapi selalu ditolak karena hutangnya sudah terlalu banyak. Malam harinya, Wosung terus memantau koin GB tersebut. Dan benar, koin itu terus saja turun. Wosung terus saja memikirkan perkataan Changwoo hingga membuat dia tidak fokus dan hampir tertabrak.
Makanan yang dia bawa pun tumpah dan sepedanya juga rusak. Wosung lalu menelpon Chang Woo dan bilang akan mempertaruhkan segalanya. Wosung dengan nekatnya ingin menjual apartemennya. Dia menjual apartemen itu sangat murah, tapi dengan syarat si maklar harus bisa menjualnya malam ini juga. Beberapa saat kemudian, Wosung dipertemukan dengan calon pembeli. Tapi si pembeli itu menawar apartemennya Wosung hanya 800 juta. Tapi karena tidak mau melewatkan kesempatan, Wosung pun setuju, tapi dia meminta uang muka 85 juta. Saat membaca surat kontraknya, Wosung merasa ada yang aneh karena si pembeli lahir di tahun 2009. Si pembeli bilang bahwa itu dia berikan untuk anaknya yang saat ini berada di Amerika. Wosung lalu menanyakan bagaimana jika dia membatalkan kontraknya sebelum semua pembayarannya dia terima. Si maklar bilang bahwa Wosung harus membayar 2 kali lipat uang mukanya, yaitu 170 juta. Wosung pun sepakat. Dengan begini dia mendapatkan modal dan mungkin tidak akan kehilangan apartemennya. Setelah uangnya didapatkan, Wosung langsung berlari kembali ke apartemennya. Baterai di HP-nya hampir habis, sementara harga koin GB terus saja turun di angka 900. Wosung mulai kehabisan tenaga, harga koinnya kini sudah turun di angka 850. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia kembali ke apartemennya. Chang Woo ditelepon, Chang Woo memberikan arahan agar Wosung membeli di harga 815. Wosung mencoba fokus, tapi suara bising dari lantai atas terus saja mengganggunya. Bahkan, suara itu semakin keras terdengar. Keringat mulai bercucuran. Untungnya Wosung berhasil membeli di angka 815. Keesokan harinya, koin itu langsung naik 2 kali lipat. Chang Woo meminta Wosung untuk tidak tergoda. Mereka harus tetap menjalankan rencananya, yaitu menjual koin itu di tanggal 15 Agustus di jam 8.15 pagi. Sebelum itu, Chang Woo mewanti-wanti Wosung untuk tidak serakah karena setelah jam 8.15, koin itu akan langsung terjun bebas. Supaya bisa terus mengamati koin tersebut, mereka berdua memutuskan untuk mengambil cuti. Untuk pertama kalinya, Wosung bisa tersenyum. Dia juga mulai membersihkan apartemennya. Wosung terus saja tersenyum sambil memperhatikan koin tersebut yang terus saja naik. Bahkan, suara berisik dari lantai atas sudah tidak dia pedulikan. Malam harinya, pintu huniannya Wosung ini terbuka. Seseorang terlihat masuk. Dia melihat semua yang Wosung kerjakan. Beberapa saat kemudian, suara kebisingan itu semakin keras. Jinho lalu datang. Dia memaksa masuk untuk memastikan suara itu. Tapi lagi-lagi, suara itu menghilang. Wosung beralasan bahwa suara itu berasal dari lantai bawah. Jinho tidak percaya bagaimana bisa suara dari 2 lantai di bawah terdengar ke apartemennya. Jinho meminta Wosung untuk tidak berisik atau dia akan melakukan sesuatu ke Wosung. Baru saja Jinho keluar, suara berisik itu mulai terdengar lagi. Wosung lalu melihat ada sebuah kamera yang merekam dirinya dari luar. Wosung langsung turun ke bawah. Dia sangat marah, tapi kamar 1301 tidak juga membukakan pintu. Wosung lalu keluar, seorang pria lalu datang meminjam koreknya. Pria itu bertanya, kenapa di jam segini Wosung ini keluar? Bukankah dia juga mendengar bahwa di apartemen sebelah baru saja terjadi kasus pembunuhan? Pria itu dibunuh karena membuat kebisingan. Wosung bilang apakah alasan sepele seperti itu bisa membuat orang membunuh. Wosung merasa ada yang aneh dengan pria itu, seolah dialah pembunuhnya. Wosung bergegas masuk, pria itu terus mengikutinya. Pria itu membawa cutter dan terus saja memainkannya, membuat Wosung sangat ketakutan. Untungnya, pria itu keluar di lantai 13. Wosung buru-buru mengunci dirinya di huniannya. Waktu kurang 6 hari lagi sebelum tanggal 15. Tapi suara itu semakin keras dan menjadi-jadi. Hari itu saja berlalu, Wosung yang tadinya tidak peduli mulai terbawa emosi dan terus membalas suara bising itu.
Satu persatu tetangganya mulai datang ke huniannya Wosung untuk memintanya diam. Di tanggal 14, Wosung sudah tidak kuat mendengar suara berisik itu. Dia memutuskan untuk meminum obat tidur. Bukannya tidur tenang, Wosung malah bermimpi buruk. Wosung terbangun, tapi koin itu hanya naik 4 kali lipat. Perlahan, nilai koin itu terus saja turun. Wosung panik, ditambah lagi suara kebisingan itu semakin keras. Seolah di bawah sedang ada pembangunan. Wosung yang kesal memukul lantai di bawahnya. Suara ketukan terdengar jelas. Wosung keluar sambil marah-marah, tapi ternyata semua orang sudah ada di depan huniannya. Mereka semua komplain karena Wosung membuat keributan. Wosung menuduh mereka semua membuat keributan, padahal dia sendiri yang membuat suara kebisingan itu. Pengelola apartemen mencoba masuk. Mereka mendengar suara itu seperti suara speaker yang sangat keras. Wosung berdalih dia tidak memiliki hal seperti itu. Mereka lalu sepakat akan memenjarakan Wosung. Inwa lalu datang dan menenangkan mereka. Inwa lalu sadar bahwa dia sedang direkam oleh pria yang ditemui Wosung di luar kemarin. Inwa di sini bertanya, untuk apa rekaman itu? Apakah pria itu mau menyebar rumor bahwa apartemen itu berisik hingga membuat harganya turun? Nah, ternyata pria itu adalah suaminya Lee. Mereka mulai mencurigai Lee dan suaminya yang membuat kebisingan karena mereka tahu jika stasiun GTX jadi dibangun di dekat sana, maka sewa apartemennya akan naik. Jadi mereka membuat suara bising biar harga apartemen itu turun dan sewanya murah. Jinho tidak setuju dengan pernyataan Inwa, apalagi dia tidak punya bukti kuat. Wosung menambahkan bahwa benar Lee dan suaminya ini bersekongkol membuat keributan. Wosung menambahkan bahwa benar Lee dan suaminya ini bersekongkol membuat keributan. Apalagi mereka juga pernah merekamnya untuk memata-matai kapan Wosung ini ada di huniannya. Wosung yakin bahwa suara speaker itu pasti berasal dari apartemennya Lee. Wosung bersikeras untuk memeriksa apartemennya Lee. Tapi suaminya bilang untuk memeriksa apartemennya Wosung terlebih dahulu karena mereka sudah terlanjur di sana. Wosung yang merasa tidak melakukan apapun setuju. Pengelola lalu masuk ditemani oleh Jinho. Tiba-tiba suara keributan itu terdengar lagi. Pengelola lalu bilang bahwa mereka menemukan speaker di rumahnya Wosung. Wosung mencoba memeriksa dan benar suara itu berasal dari HP yang dihubungkan dengan speaker. Wosung tentu bingung, dia merasa dijebak. Wosung terus berkelit dan merasa ada orang lain yang masuk dan memasang ini semua. Suaminya Lee menendangnya, tapi tiba-tiba dia berakting seolah Wosung sudah memukulnya. Semua orang melihatnya ketika suaminya Lee ini terkapar. Polisi lalu datang dan membawa Wosung ke kantor polisi. Jam menunjukkan pukul 8.08 pagi. Wosung bingung, sebentar lagi dia harus menjual koinnya. Wosung lalu meminta HP-nya, tapi HP itu layarnya sudah rusak. Bingung, Wosung berpura-pura sakit perut. Saat borgolnya dibuka, Wosung berusaha kabur. Melihat ada komputer, Wosung langsung masuk ke sebuah ruangan. Wosung mencoba mengakses koin kriptonya, tapi hal itu sangat sulit karena dia butuh kode verifikasi. Untungnya, Wosung berhasil meskipun hanya bermodal ngasal. Koin itu sudah naik 7 kali lipat, tapi Wosung tetap berharap koin itu bisa naik lagi. Polisi mencoba masuk, Wosung terus menghalangi. Wosung lalu disetrum, Wosung berusaha keras bangkit. Hanya dengan 1 kali klik, Wosung bisa menjual koinnya, tapi tangannya sudah tidak bisa digerakkan. Polisi sudah masuk ke dalam dan menodongkan senjatanya. Wosung ditembak 2 kali dengan pistol listrik, tapi dia tidak juga tumbang. Wosung berusaha keras menggerakkan tangannya, tapi sialnya belum sempat Wosung menjual. Polisi yang datang malah kesandung kabel komputer dan komputer itu pun mati bersama dengan Wosung yang pingsan. Saat Wosung sadar, Inwa sudah ada di sana mencoba membantu Wosung untuk membebaskannya. Polisi pun menyerahkan 2 ponsel milik Wosung. Inwa meminta Wosung melupakan semuanya agar tidak ada lagi keributan. Wosung kembali ke apartemennya. Semua orang terlihat sangat gembira karena kereta GTX akan benar-benar dibangun di dekat sana.
Hanya Wosunglah yang terlihat tidak senang. Karena apa? Karena kini harga koin itu terjun bebas. Wosung yang sudah sangat putus asa menulis surat wasiat. Dia berniat untuk pundir. Tapi Wosung mendengar suara berisik dari lantai bawah. Wosung yang baru saja keluar dimarahi oleh Jinho yang memintanya untuk tidak berisik. Wosung tentu kesal dan menyerang Jinho. Jinho memukul Wosung dan menyeretnya ke dalam apartemennya Wosung. Tiba-tiba Jinho mendengar suara bising itu. Dari sini Jinho mulai percaya apa yang dikatakan oleh Wosung. Jinho merasa pasti ada alasan kenapa Lee dan juga suaminya ini selalu membuat suara kebisingan itu. Mereka sepakat untuk bekerja sama. Mereka berdua lalu turun. Ternyata apartemennya Lee ini tidak dikunci. Mereka berdua bergegas mencari alat atau sesuatu seperti pengeras suara. Tapi bukannya menemukan alat itu, mereka malah mendengar suara berisik itu dari lantai atas. Jinho lalu menemukan beberapa berkas tagihan serta kontrak sewa apartemennya Lee. Jinho bingung kenapa pemilik apartemen itu lahir di tahun 2009. Wosung lalu ingat tentang pria yang ingin membeli apartemennya juga memakai identitas yang sama. Jinho mulai berpikir mungkin ada orang yang mencoba memiliki satu gedung ini. Apalagi kereta GTX akan segera dibangun. Jika semua orang menjual apartemen itu dengan harga murah, karena kebisingan itu, mereka bisa menjualnya kembali dengan harga mahal setelah GTX selesai dibangun. Wosung setuju, mereka akan menyelidiki lantai atas tepatnya di huniannya Inwa. Tiba-tiba, Inwa menelpon Wosung. Inwa meminta Wosung untuk datang ke atas. Wosung pun menemui Inwa. Di sini Inwa berniat membicarakan soal penyerangan suaminya Lee. Tiba-tiba Jinho ini datang. Kesempatan itu digunakan Wosung untuk mencari bukti di sana. Tapi ternyata suaminya Inwa ada di sana. Nah, suaminya Inwa inilah yang membeli apartemennya Wosung. Wosung memintanya untuk membatalkan kontraknya. Dia tahu niat mereka membuat kebisingan agar semua orang menjual murah apartemennya. Tapi karena tidak ada bukti, Wosung diusir dari sana. Wosung yakin bahwa merekalah pelakunya. Tadi dia melihat ada satu ruangan rahasia dengan pemindah sidik jari. Jinho bilang dia pasti akan membantu, tapi untuk sekarang mereka harus istirahat. Di apartemennya, Wosung melihat kembali HP-nya yang rusak. Dia juga penasaran HP pelaku yang ditinggal di rumahnya, di mana HP itu ternyata tersambung ke sebuah wifi. Wosung pergi ke huniannya Jinho untuk memberitahukan hal ini, tapi anehnya HP itu langsung terhubung dengan wifi-nya Jinho. Pintu dibuka, Wosung lalu beralasan dia ingin menggunakan wifi-nya Jinho karena wifi di huniannya mati. Tapi Jinho bilang bahwa dia tidak memiliki wifi. Hal itu semakin membuat Wosung ini curiga ke Jinho. Sebelum pergi, Jinho mengajak Wosung untuk pergi ke sauna, tapi Wosung menolaknya. Saat Jinho masuk ke dalam, Wosung mencoba mencari dari mana wifi ini terhubung dan apakah benar wifi ini terhubung dengan wifi-nya Jinho. Wosung lalu pergi ke setiap lantai dan bahkan ke lantai paling atas, tapi wifi itu hanya terhubung di dekat huniannya Jinho. Wosung bergegas pergi ke sauna. Wosung bilang bahwa dia lupa membawa kunci untuk membayar biaya sauna. Jinho pun meminjamkan kunci apartemennya ke Wosung. Jinho di sini cerita bahwa pekerjaannya adalah jurnalis investigasi. Itulah alasan kenapa dia ini sering ditikam oleh orang lain. Jinho mulai mempengaruhi Wosung untuk membalas apa yang sudah dilakukan Inwa. Dia bahkan menyarankan Wosung untuk membunuhnya. Wosung lalu pamit untuk pulang terlebih dahulu. Ternyata tadi Wosung sudah menukar kunci apartemennya. Ketika masuk di dalam, Wosung kaget ternyata selama ini dia sudah diincar sejak lama. Tapi tidak hanya Wosung, tapi Inwa juga diincar. Apalagi dulunya dia ini seorang jaksa yang pernah memeriksa kasus konstruksi. Wosung juga melihat bahwa Jinho bisa mengakses kamera seluruh apartemennya di gedung tersebut. Bahkan dia bisa membuka apartemen siapa saja dengan alatnya. Wosung
lalu membuka sebuah ruangan yang dipenuhi dengan besi. Saat Wosung akan keluar, dia mendengar Jinho akan masuk. Wosung langsung bersembunyi. Jinho ternyata tadi merekam saat Wosung bilang akan membunuh Inwa. Video rekaman itu pun digabungkan dengan video-video tetangga yang lain yang takut akan Wosung. Saat Jinho tertidur, Wosung ini keluar. Dia mengambil palu karet, mencoba menyerang Jinho, tapi niat itu dia urungkan. Suara bel terdengar. Wosung buru-buru bersembunyi di kolong tempat tidur. Lee masuk dan marah karena suaminya tidak juga sadarkan diri. Ternyata mereka ini bersekongkol. Jinho lah yang meminta Lee dan suaminya untuk berpura-pura diserang oleh Wosung agar Wosung ditahan di kantor polisi sampai hari penjualan koin kripto itu lewat. Jinho menawarkan akan membayar uang sewa untuk Lee, tapi ternyata rencananya gagal. Kepala suaminya Lee malah benar-benar terluka hingga membuatnya koma. Jinho melempar uang yang dia janjikan itu ke Lee, tapi Lee yang terlanjur marah langsung merusak beberapa harddisk milik Jinho. Jinho kesal, dia langsung membunuh Lee dengan palunya. Jinho lalu menelpon polisi dan bilang bahwa Wosung baru saja membunuh tetangganya. Mengira Jinho sudah keluar, Wosung pun buru-buru pergi, tapi ternyata Jinho sudah menunggunya. Jinho langsung memukul kepalanya dan melemparkan palu itu ke Wosung. Wosung panik, apalagi ketika Jinho bilang bahwa semua orang pasti percaya jika Wosunglah pembunuhnya. Di sini Jinho cerita bahwa dia sudah berbulan-bulan merencanakan hal ini. Banyak orang yang tertipu membeli apartemen dengan harga mahal, padahal konstruksinya sangat buruk. Tapi entah kenapa, pemerintah tidak menyelidikinya. Bukti itu ada di tangannya Inwa, karena dulu dia pernah menangani kasus ini ketika menjabat sebagai jaksa. Dan kenapa Wosung dijadikan kambing hitam? Karena dia orang yang sempurna dijadikan cerita untuk berita yang akan ditulis oleh Jinho. Ketika Wosung akan dibunuh, Wosung mencoba untuk bernegosiasi. Dia akan membantu mendapatkan bukti itu di apartemennya Inwa, karena Wosung juga berniat mengambil kontrak jual beli apartemennya juga. Jinho setuju, tapi jika Wosung mengkhianatinya, maka Jinho akan membunuh ibunya Wosung. Mereka lalu pergi ke atas dengan membawa jasadnya Lee. Mereka dengan mudahnya masuk ke huniannya Inwa. Jinho memotong selang gas dan berniat meledakkan apartemen itu jika diperlukan. Inwa dan suaminya dibekap. Jinho memukul suaminya Inwa sampai dia pingsan. Jinho menjelaskan bahwa dia seorang jurnalis yang setahun lalu menyelidiki kasus konstruksi buruk di apartemen ini. Tapi kasus itu tiba-tiba hilang ketika coba dia beritakan. Dan setelah kejadian itu, Inwa juga tiba-tiba berhenti sebagai jaksa. Jadi mungkin ada orang penting yang coba menutupi kasus ini. Jinho menanyakan di mana buku besar berisi bukti serta nama-nama orang yang terlibat. Inwa berkelit, dia tidak tahu apa-apa. Mungkin suaminya lah yang tahu karena dialah yang sering membuka berangkasnya. Suaminya pun diseret ke sana dan Jinho berhasil membuka berangkasnya. Wosung lalu membantu melepaskan ikatannya Inwa. Inwa meminta Wosung untuk menggunakan pistol gas yang ada di ruangan kerja. Belum sempat dibuka, Jinho datang sambil marah-marah karena dia tidak menemukan apapun selain uang. Wosung buru-buru mengambil pistol, tapi Jinho melihatnya dari pantulan cermin. Wosung dipukuli, Inwa menembakkan pistol gas itu ke arah Jinho. Suaminya Inwa tersadar dan bertarung dengan Jinho. Tapi pada akhirnya, Jinho berhasil membunuhnya. Jinho tertusuk, dia mulai sempoyongan. Inwa meminta Wosung untuk membunuhnya, tapi Wosung berniat menyerahkannya ke polisi. Inwa terus saja berteriak, tapi belum sempat Wosung menyerangnya. Jinho sudah terkapar. Inwa pun menyerang Wosung. Dia marah karena jika begini, dia juga akan terlibat di kasus pembunuhan ini. Harusnya tadi Wosung membunuhnya agar dia bisa dijadikan kambing hitam. Dan ternyata buku besarnya disembunyikan Inwa di tumpukan majalah. Inwa ternyata jauh lebih busuk. Dia selama ini menerima suap dari para kontraktor untuk menutupi semuanya. Jinho lalu bangkit dan menusuk Inwa berkali-kali. Di saat sekaratnya,
Jinwoo memohon ke Wosung untuk menyebarkan buku besarnya. Tapi Wosung hanya mengambil kontrak pembelian apartemennya. Wosung lalu membakarnya bersama dengan apartemen itu. Wosung pun keluar dan dia pun pingsan. Saat sadar, dia sudah berada di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Wosung dipanggil ke kantor kejaksaan. Jaksa di sana memastikan agar Wosung seolah tidak melihat tentang buku besar itu. Jadi, apapun yang sedang dicari Jinho memang dari awal tidak ada. Wosung hanya menjawab iya. Wosung pun diperbolehkan untuk pergi. Dia lalu pulang ke rumah ibunya. Si ibu meminta Wosung untuk tinggal dulu di sana untuk menenangkan pikirannya. Tapi Wosung tidak bisa. Di malam itu juga, dia kembali ke Seoul. Wosung tertawa karena dia masih memiliki apartemennya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Wall to Wall 2025. Makasih untuk kalian semua yang masih setia nonton video di channel ini. Makasih buat Mas Bagus, Tetet, Kak Ika, Bang Dev, MMPB Mancing, Ikomang Budeharta, BST Rira, Ermawati, dan semua orang yang gak bisa disebutin satu-satu. Dan seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.